منهم تاريم الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita kemarin sudah sampai di kisahnya Rasulullah SAW di masa didikan atau di masa susuan Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai beliau di umur 2 tahun untuk dikembalikan dari susuan Halimatus Sa'diyah, karena perjanjian dahulu bagi orang-orang Arab, ya, setiap anak yang dikasih kepada penduduk Badui atau penduduk orang-orang Arab asli gitu, orang-orang Badui, sampai di umur 2 tahun untuk dikembalikanlah Rasulullah SAW dari rumah Halimah, dibawa oleh Halimah dan Harith, suami daripada Sayyidah Halimah Sa'diyah. Kemudian Sayyidah Halimah minta kepada Siti Aminah, ibunda Rasulullah, agar Rasulullah SAW terus di rumah Sayyidah Halimah sampai lama. Dan Sayyidah Halimah minta juga nggak perlu bayaran lagi, karena di awalnya Sayyidah Halimah beliau menjual jasa susu ASI. Kemudian sampai di umur 6 tahun, ya, sampai di umur 6 tahun. Ketika itu suatu hari Sayyidah Halimah lagi di rumah, Rasulullah berserta 2 saudaranya sedang bermain-main di luar rumah Sayyidah Halimah. Datanglah 2 sosok lelaki, dikatakan, ya, 2 orang menidurkan Rasulullah SAW, disaksikan dengan saudaranya Rasulullah yang dari anak Sayyidah Halimah, saudara susunya, sampai dibelah dadanya Rasulullah SAW dan dikeluarkan segumpal darah yang hitam atau sesuatu yang hitam, dikatakan. Bingunglah suami Halimah atau Harith mendengar kisah tersebut, sehingga sepakat Harith dan Sayyidah Halimah agar memulangkan, benar-benar pulangin Rasulullah SAW ke pangkuan ibunya Siti Aminah. Begitu sampai di umur 6 tahun. Karena apa? Karena takut ada apa-apa sama Rasulullah SAW. Nah, di umur 6 tahun Rasulullah SAW, ibundanya yaitu Siti Aminah mengajak Rasulullah mengunjungi paman-pamannya Siti Aminah yang ada di kota Madinah sekarang. Dahulu bilangnya di Yathrib, Yathrib, karena belum jadi Madinah, belum jadi Al-Madinatul Munawwarah, belum, masih namanya Yathrib. Mengunjungi paman-pamannya Aminah, Siti Aminah. Setelah beberapa hari Siti Aminah memperkenalkan anaknya Rasulullah SAW di rumah, di kerabatnya, paman-pamannya Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah berencana untuk pulang lagi ke kota Mekah. Nah, arah pulang di kota Mekah, tepatnya di daerah dinamakan Robwah, ya, memang dalam perjalanan pulang itu Siti Aminah sudah sakit. Nah, perjalanan pulang di daerah namanya Robwah, meninggallah Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Meninggal dalam perjalanan pulang, lagi safar, ya, umur 6 tahunnya Rasulullah SAW. Yatim piatulah beliau. Shallu ala Muhammad. Dalam perjalanan pulang nih, belum sampai rumah, belum sampai Mekah, udah meninggal ibunda tercintanya.
Kemudian dididiklah Rasulullah SAW di rumah kakek beliau Abdul Muttalib. Berapa lama didikannya? 2 tahun lamanya. Itu sampai umur 8 tahun. 2 tahun di rumah Abdul Muttalib, di rumah Sayyidina Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dididik mandiri, dididik kepemimpinan, dididik dewasa, segala macam kecerdasannya dididik sama kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Umur 8 tahun meninggallah kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, raja dahulu di Mekah, ya, pemimpin di kota Mekah. Kemudian di umur 8 tahun diambil oleh paman beliau yaitu Rasulullah, diambil oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib. Nah, di rumah Abu Thalib ini sudah kita ketahui anak-anaknya banyak. Salah satunya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi dididik di rumah Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai berapa? Sampai dewasa, sampai nikah nantinya. Ya, dikatakan sampai 21 tahun. Ya, dari riwayat mengatakan sampai 21 tahun. Nah, dari 8 tahun itu dididik di rumah Abu Thalib, Nabi Muhammad mulai mengembalakan kambing. Bahkan diriwayatkan ma min nabiyyin, ya, tidaklah ada satu nabi, kata sabda Rasulullah SAW, kecuali mereka pasti ada yang mengembalakan hewan. Seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabiullah Isa, seluruh rasul, seluruh nabi, mereka pasti mengembalakan domba, kambing. Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing di rumah Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Sampai umur 21 tahun. Ya, sampai umur 21 tahun. Nah, di atas umur 21 tahun mulailah Rasulullah SAW terjun ke bidang niaga atau berdagang. Mulailah berdagang Rasulullah SAW. Dagangnya Rasulullah SAW, beliau mengambil barang dari pasar yang ada di kota Mekah. Dikatakan kalau nggak salah dia namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Kalau kemarin dahulu namanya pasar Seng. Banyak barang Indonesia tuh. Sekarang udah nggak ada pasar Seng, udah habis, sudah hilang, digusur. Dahulu bilangnya pasar Seng. Kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu masih ada tuh pasar Seng. Namanya pasar Ukaz. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu dari 21 tahun udah pinter dagang Rasulullah. Ngambil dari pasar Ukaz, ya, dibawa ke negeri Syam atau dibuka toko di situ. Rasulullah punya toko, punya tempat. Terkadang beberapa beberapa bulan itu bawa barang ke Syam. Dari Syam dijual di Syam. Dari kota Mekah nih barang. Sampai kan dapat uang tuh. Nah, uang yang dari jualan di kota Syam dibeli barang-barang yang ada di Syam. Paham? Dibawa lagi ke Mekah, dijual di Mekah. Itulah kepintaran dan kecerdasannya Rasulullah SAW. Karena dahulu di zaman Rasulullah umur 21 tahun tuh enggak. Mereka itu orang-orang selain Rasulullah, mereka ngambil barang doang ke Syam, ntar jualnya di Mekah. Jadi satu kali untung. Paham ente? Bawa modal, bawa uang ke Syam, beli barang-barang apa, piring, baju, kain, apa segala macam.
Tadi dijual di Mekah, tapi Rasulullah enggak. Dari Mekah udah bawa barang, dijual di Syam. Dapat faedah nggak tuh? Untung nggak? Selesai barang habis, beli barang tuh dari Syam, jual ke Mekah. Berarti dua kali Sallu ala Muhammad. Pintarnya Rasulullah SAW. Dogong Rasulullah sampai di umur 21 tahun itu. Suatu hari ada seseorang datang. Ya, beliau dagangnya di pasar Ukas. Ada seseorang datang dari luar Mekah. Ini orang datang untuk membeli dagangan Rasulullah SAW. Dipilih-pilih barang, kemudian nih orang bayar cash. Ini saya bayar ya, full ya, cash ya. Ya. Sebentar saya titipin di sini ya. Ini udah dibayar semua ya. Nanti saya mau tawaf dulu. Habis tawaf nanti saya mau ambil barang. Habis tawaf saya mau ambil barang. Ditungguin sama Rasulullah SAW. Siang, sore, nggak datang ini orang. Sampai malam nggak datang lagi nih orang. Ternyata nih orang lupa. Dia orang dari luar kota Mekah nih. Ini orang lupa, habis tawaf dia pulang, lupa tadi tuh belanjaan yang dibeli sama Rasulullah dilupa. Dikatakan ini orang pulang keluar Mekah ke kota ke kampungnya perjalanan 3 hari. Pulang lagi berapa? Kalau balik lagi ke Mekah 3 hari, berarti jumlahnya 6 hari. 6 hari Rasulullah nggak pindah dari tempatnya. Sallu ala Muhammad. Nggak pindah Rasulullah, ditungguin itu barang 6 hari, 6 kali 24 jam. Sallu ala Muhammad. Jadi ini orang pas pulang baru ingat, yuk aku beli barang tadi di Mekah, perjalanan 3 hari nih, udah sampai kampungnya udah 3 hari baru ingat. Bukan tengah jalan terus ingat balik lagi ya. Udah 3 hari udah sampai kampung, balik, yuk itu kemarin 3 hari yang lalu kita di Mekah kita belanja, balik lagi nih orang. Udah setelah 6 hari melihat ke toko tempat dagang Rasulullah SAW, tempatnya nggak berubah, masih di situ. Sallu ala Muhammad. Nggak berubah Nabi Muhammad, bajunya masih baju yang itu, tempat duduknya masih di situ Rasulullah SAW. Melihat Nabi dalam keadaan yang sama, yang nggak berubah, kemudian beliaulah ini orang pertama kali mengatakan, siapa namamu? Aku Muhammad. Anta Muhammad al-Amin. Engkau adalah Muhammad yang jujur. Sallu ala Muhammad. Dari situ populer tuh pasar Ukas. Oh Muhammad al-Amin, Muhammad Amin, oh Muhammad jujur. Gua tambah. Investor Mekah mulai tuh. Ini orang yang terpercaya ini, nggak sembarangan. Ini orang juga langsung market Nabi Muhammad. Ini anak-anak terpercaya, masih umur 21 tahun. Ini anak-anak terpercaya, diumumin ke seluruh Mekah, ke pelosok ini Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin, ya Muhammad al-Amin. 6 hari barang kagak hilang, Nabi Muhammad nggak jalan kemana-mana. Saking jujurnya Rasulullah SAW. Coba kita ada yang beli begitu, 6 hari balik lagi, lah gua tahu tuh barang kemana ya, lah udah kagak ada, lah kan kemarin udah diambil. Wow, begitu lagi, kemarin kan udah diambil. Rasulullah nggak berubah ya, apalagi barang disentuh kagak. Rasulullahnya nggak berubah, maksudnya posisi duduknya nggak berubah. Sallu ala Muhammad. Itulah cara dagang Rasulullah SAW. Bagaimana ngambil barang dari pasar Ukas terjalan ke Syam, balik dagang lagi dan jujur, tahu modalnya sekian, aku ambil untung sekian, mau silahkan ya. Sallu ala Muhammad. Jadilah beliau pedagang yang luar biasa di kota Mekah di umur 21 tahun. Mulai 21, 22, kemudian ya di 23 mulailah yang bernama As-Sayyidah Khadijatul Kubra melihat anak muda yang pandai dagang, pandai
pandai dagang, cerdas, pinter, jujur. Mulai Siti Khadijah ngasih modal Nabi Muhammad untuk ngasih barang, jual ke Syam, dari Syam beli barang lagi, jual di Mekah. Itu investor pertama atau investor yang besar, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Karena Siti Khadijah pedagang juga, cuman bukan pedagang perempuan wanita zaman sekarang, ya enggak, habis mungkinnya di medsos. Nabi Siti Khadijah pedagang tapi di dalam rumah nggak kelihatan, nggak tahu, nggak mejeng, nggak endorse. Sekarang habis sama endorse, habis make upnya buat beli endorsan itu beli make up doang. Karena endorse harus pakai make up itu ya, make up. Ya, terus naiklah Rasulullah, keuangannya naik, kaya Nabi Muhammad, kaya. Akhirnya beliau meminang atau melamar Siti Khadijatul Kubra, menikahlah di umur 25 tahun. Maharnya berapa itu? Ya, kalau ada yang nanya maharnya Nabi Muhammad nikahin Siti Khadijah berapa? 20 ekor unta. Dulu satu unta aja tuh harga 100 jutaan sekarang. Bahkan dahulu sih seharga mobil sekarang. Sapi aja sekarang di 20 juta. Sapi, unta itu lebih mahal, unta itu lebih mahal dari sapi. Bisa 2-3 kali lipat sekarang. Kita ini sekarang nih ke Mekah mau beli unta bisa ratusan juta. Rasulullah 20 ekor unta. Berarti kira-kira berapa sekarang? 2 miliar. 2 miliar. Maharnya itu 2 miliar. Coba anak muda sekarang. Ya. Pacaran aja cuma beliin martabak. Mana pacaran lagi yang dosa nggak boleh, jangan. Pacaran beliin martabak. Rasulullah nikahnya tuh 20 ekor unta. Shallu ala Muhammad. Kembali lagi di umur 21 tahun, di umur 12 tahun, ya, akhlaknya Rasulullah SAW ya sangatlah luar biasa di 12 tahun itu di rumah Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini anak-anaknya banyak. Jadi kalau waktu makan Rasulullah tuh minggir pojok, ngalah sama saudara-saudara anak-anaknya Abu Thalib. Minggir bukan yang kesianan gitu, bukan ngesianin dirinya, bukan. Kalau sekarang kan orang ngesianin dirinya biar dikesianin. Rasulullah enggak, ngalah, minggir biar anak-anaknya Abu Thalib pada makan, sisa makanannya anak-anak Abu Thalib udah selesai makan dikumpulin sama Rasulullah makan. Shallu ala Muhammad. Sampai Abu Thalib melihat kok tiap hari begini nih Muhammad, kok begini. Akhirnya setiap masak istri Abu Thalib disuruh oleh Abu Thalib sisain khususin untuk Muhammad bin Abdullah. Sisipin, jangan. Dan dia nggak bakal makan, biarinnya sisipin dulu. Kalau udah pada makan, yang utuh nih kasih, jangan sisa-sisa anak-anaknya, saya katanya. Shallu ala Muhammad. Ya, dan dikatakan Rasulullah tuh sangat pemalu, malu, nggak enak umur 12 tahun, pemalu, pendiam, jujur. Umur 12 tahun nih, sekarang 12 tahun teriak-teriak depan rumah orang, main bola sampai kena jendela orang. 12 tahunnya Rasulullah dia. Sampai suatu hari Abu Thalib ini memang sering ke Syam, ya, sering bawa kafilah, bawa rombongan ke Syam Abu Thalib. Nah, suatu hari Sayyidina Abu Thalib ini mau ke Syam. Nah, nggak tahu kenapa dikatakan Rasulullah yang tadinya pemalu tiba-tiba ngerongrong gitu istilahnya, wahai pamanku, aku mau ikut dong ke Syam, aku mau ikut ke Syam. Bingung Abu Thalib, lah ini bocah, ini anak, ini nggak pernahnya minta begini nih.
Waktu Abu Thalib pulang pergi sering dalam setahun tuh bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali ke Syam, nggak begini nih. Nah, apa jadi begini nih? Bingung Abu Thalib. Ya, pamanku ajak aku dong. Akhirnya diajak oleh Abu Thalib. Diajak, ya, jalanlah kafilah Abu Thalib, di dalamnya ada Rasulullah SAW ke negeri Syam. Belum sampai ke negeri Syam, sebelum negeri Syam, ya, kalau sekarang istilah gambarannya kabupaten. Belum sampai kota. Yang sering ngayap tahu nih, yang sering ngayap. Ya, yang sering jalan tahu. Yes, di kabupaten dia itu di pinggiran di kota Syam, belum sampai kota Syam, belum sampai negeri Syam, ya, ada gereja Bahirah. Gereja Bahirah. Dikatakan itu nama pendetanya Bahirah, ada yang mengatakan itu gereja Bahirah. Gereja Bahirah. Gerejanya masih ada sampai sekarang, tapi tinggal puing-puing, sampai malam hari ini ada. Ya. Nah, ketika jalan. Ini pendeta Bahirah ini setiap saat, setiap kalau dengar ada kafilah mau lewat, kan kafilah itu kalau jalan misalnya 20 rombongan, satu rombongan tuh maksudnya rombongannya banyak kayak kloter gitu, rame, puluhan orang terkadang. Nah, pendeta Bahirah ini kalau dengar ada kafilah mau lewat, dia ini selalu ngeliat di jendela, ngintip, tutup lagi, ngintip, tutup lagi. Entar berapa bulan lagi ada kafilah lewat, berapa minggu lagi ada kafilah lewat. Nah, waktu Abu Thalib dengan kafilahnya lewat, dibuka amani Bahirah, diliatin, subhanallah, ini kafilah tiba-tiba istirahat di samping gereja Bahirah, di samping gereja Bahirah. Nah, dilihat, waktu lihat selalu pendeta ini nih kalau ada kafilah lihat ke atas gitu, ya, pas lihat ke atas ada awan hitam ngikutin gitu, bukan awan kinton nih, awan kinton Dragon Ball. Ntar lo pikirannya awan kinton, tahu awan kinton nggak? Yang 50 ke atas nggak tahu. Ya. Akhirnya apa? Istirahat di samping gereja. Ini Bahirah keluar. Dia bertekad mau bikin hidangan di dalam gereja, bikin makanan. Nyuruh orang-orang di dalam gereja, ayo masak. Kenapa? Kita mau ini ngundang ini orang-orang yang ini kafilah yang ini pada makan. Udah, ya, semua didatengin sama Bahirah. Siapa pemimpin kalian? Saya, kata Abu Thalib. Oh ya, Tuan, nanti hidangan makan di sini ya. Kalian istirahat aja, tapi makannya nanti di dalam gereja. Kata Abu Thalib. Ya udah, asik nih. Ya nggak undangan. Nah, undangan nggak pakai ribet. Udah selesai masak, hidangan udah siap, Abu Thalib berserta kafilahnya masuk ke dalam makan. Begitu masuk, atu-atu diliatin nama ini gereja, ini pendeta, diliatin sampai selesai pada duduk, ya, diliatin. Ini mukanya kok muki biasa aja nih pada nih. Mukanya biasa aja. Karena nih pendeta udah tahu sifat-sifatnya Rasulullah SAW, wajahnya bagaimana, matanya indahnya bagaimana, hidungnya bagusnya kayak gimana, bibirnya luar biasa indahnya bagaimana. Tahu nih bakal ada nabi terakhir dari jazirah Arab, dari dataran Arab. Dilihatin, ditanyakan sebelumnya waktu mau hidangin, kalian dari mana? Kami dari Arab, dataran Arab. Arabnya di mana? Mekah. Oh sebentar, kami bikin hidangan. Nah itu tuh. Pas masuk ke rumahnya nih Bahirah, ini kok mukanya flat aja Pak nih, mukanya flat, mukanya nggak enak nih, mukanya nggak enak. Ini nggak ada yang cakep.
Karena tahu nih Abu Thalib wajahnya Rasulullah SAW, alisnya bagaimana, bola matanya gimana, bulu matanya gimana, bibirnya gimana, kupingnya gimana, rambutnya gimana, postur tubuhnya Rasulullah SAW. Ini pendeta udah tahu semuanya. Dikatakan sama pendeta, ini semua yang kalian kafilah udah masuk semua nih, ada yang tersisa nggak? Iya kami semua udah nih, ini kami orang-orangnya. Ada yang tersisa nggak? Kata Abu Thalib, ada, tapi anak kecil. Dia emang dahulu adab begitu, anak kecil nggak nyampur kalau makan. Anak dewasa dulu, ntar anak kecil belakangan. Ada anak kecil di luar. Oh, masih ada yang tertinggal? Iya, anak kecil. Boleh saya lihat? Karena pendeta ini penasaran nih, tadi saya ngeliat awan kok. Dia tahu tuh Nabi terakhir dinaungin dengan awan. Shallu ala Muhammad. Boleh kata Abu Thalib. Ayo saya anterin. Begitu dilihat, samperin, Rasulullah lagi sendirian mainin ranting-ranting. Shallu ala Muhammad. Yang lain lagi dijamu, dienak, kasih hidangan. Rasulullah ntar dulu, nggak ada kesel, nggak ada apa. Akhirnya ditegur oleh ini pendeta, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, siapa engkau? Aku Muhammad. Begitu Rasulullah menghadap ke ini pendeta, pendeta terkejut luar biasa ngelihat bola matanya Rasulullah, ngelihat wajahnya Rasulullah, ngelihat postur tubuhnya Rasulullah SAW. Katanya pendeta diam, beliau tercengang beberapa menit. Abu Thalib nanya, ya wahai pendeta, wahai Bahirah, kenapa engkau diam? Siapa ini anak? Katanya, ini Muhammad. Siapa dia? Dia anakku. Anakmu? Ya. Coba, boleh saya lihat, wahai anak kecil, boleh saya lihat satu permintaan bagi saya? Boleh saya lihat satu? Apa itu pendeta? Apa itu Tuhan? Coba buka punggungnya, bajunya buka sedikit, saya mau lihat punggung kamu. Dibukalah oleh Rasulullah SAW. Ada segumpal, ada ceplakan daging, ya, atau daging gumba, ya. Segi dikatakan satu sebesar uang 10.000 dulu, uang 1.000 dulu tuh yang gede tuh, uang goban sebesar itu. Tulisannya di atas Allah, Rasul, Muhammad. Begitu lihat tambah ada tandanya di belakang punggung Rasulullah, ini pendeta kaget lagi. Ini siapa? Berkatalah engkau jujur wahai orang tua, kata. Ini anak saya. Jangan dusta. Ini anak masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Dia umur 6 tahun, ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dia dididik dan dibina oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dari 8 tahun dia dididik oleh pamannya. Kalau engkau memang benar kerabatnya, engkau adalah pamannya. Kau tahu dari mana? Kata Abu Thalib. Kami tahu dari kitab-kitab kami terdahulu. Dia adalah nabi yang terakhir. Dia adalah nabi akhir zaman ini. Dia lahir dari kota Mekah, disifatin tuh Nabi Muhammad dengan berbagai sifatnya. Dari pendeta ini yang tahu, karena mereka tahu, mereka kenal, mereka itu lebih kenal daripada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani itu tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW ketimbang sifat anaknya sendiri. Cuman karena hasud, karena dengki, nggak terima Nabi terakhir itu datangnya dari Jazirah Arab. Kenapa nggak dari Yahudi? Kenapa nggak dari Bani Israel? Itu yang mereka nggak mau. Kenapa dari Quraisy?
hasutnya mereka. Itu mereka nggak terima. Maka jadi mereka orang-orang Yahudi. Dia akhirnya ini pendeta ngomong, wahai Abu Thalib, wahai pamannya ini anak, ya, jangan kau bawa lagi sampai ke negeri Syam. Ini kalau orang-orang Yahudi Arab yang ada di sana tahu ini nabi yang terakhir, karena mereka lebih kenal ini anak, lebih tahu sifat-sifat ini anak ketimbang anak-anak mereka. Maka ini anak akan dibunuh kalau kau sampai sana. Bawa pulang sekarang juga, bawa pulang ke Mekah. Shallu ala Muhammad. Dibawalah, bingung Abu Thalib, ketakutanlah Abu Thalib. Ayo deh pulang, habis makan pulang, nggak jadi kafilah kebingungan. Gimana? Ya udah aku pulang berdua. Pulanglah sampai Mekah. Nggak jadi ke negeri Syam. Sampai di kota Mekah, Abu Thalib kebingungan, tambah takut. Dengar pendeta ini luar biasa sifatin Nabi Muhammad. Ini ponakan ngapa jadi begini ya? Ternyata benar ini nabi yang terakhir. Lah ponakan bukan? Nah, ponakannya Abu Thalib. Akhirnya sampai di Mekah, Abu Thalib ini masih penasaran dan pengen, bukan apa istilahnya, pengen ngetes. Ada tradisi peramal-peramal dari luar kota Mekah ini suka datang ke Mekah jual jasa. Nih tradisinya nggak bagus, bukan kita harus turutin nih kayak gini. Kita dengar sirah ini buat pengetahuan aja, bukan ngikutin. Ya, peramal-peramal dari luar kota Mekah nih suka jual-jual jasa di Mekah. Ngapain? Nebak-nebakin orang. Kemujuran, nasibnya begini, engkau siapa? Oh, ntar nasib kamu begini, ini begini nih. Kalau mau dagang begini. Ntar kalau mau nikahin anak begini, begitu tuh. Datang ke Mekah dalam beberapa waktu tuh ada, ya. Kalau sekarang istilahnya pasar kaget. Ya, peramal-peramal nih, dukun-dukun nih datang ke Mekah. Abu Thalib nungguin tuh hari, datang, dipanggil sama Abu Thalib, dibawa sama Rasulullah SAW. Di mana pemimpin kalian? Dukun yang paling pemimpin kalian? Katanya ada tuh di dalam tenda. Lapaknya mana? Itu lapaknya. Oh, disamperin lapaknya. Oh, ini ada. Ya. Disamperin lah Rasulullah SAW. Digandeng oleh Abu Thalib, suruh lihat nasibnya ini anak. Begitu pemimpin ini peramal, pemimpin ini dukun melihat Rasulullah SAW umur 12 tahun. Kaget ini peramal. Dilihat dengan pandangan tajam. Diam sebentar, aku masuk ke dalam, ke tendanya katanya. Ini anak jangan kemana-mana ya, diam di sini ya, jangan kabur ya. Masuk di dalam tenda, ini peramal lama nggak keluar. Kebingungan apa nih Abu Thalib, takut nih Abu Thalib, ini jangan-jangan mau bunuh ponakan saya nih. Akhirnya ngomong ke orang-orang, semuanya, kalau itu dukun ngomong nih kemana, jangan bilang kemana-mana ya, jangan bilang dibilang nggak tahu kemana, dan jangan kasih tahu rumahnya di mana ya. Oh iya Abu Thalib, ya Abu Thalib dulu pemimpin di Mekah. Iya siap tuan, siap. Enggak, kita nggak kasih tahu. Jangan kasih tahu nih rumahnya di mana. Iya enggak. Bawa kabur sama Abu Thalib. Dibawa kabur. Begitu dibawa kabur, keluar nih, udah lama nih, waktunya lama, keluar dari tenda. Mana tuh anak? Dukunnya, mana tuh anak? Udah nggak ada. Enggak, kemana rumahnya di mana? Oh nggak tahu, kita nggak ada yang kenal. Enggak, ini orang sini kan. Oh nggak tahu, nggak ada yang kenal. Akhirnya nih pemimpin dukun ngomong, ketua dukun ngomong, itu anak akan menguasai dunia seluruhnya. Itu adalah pemimpin dunia seluruhnya. Tapi udah, shollu ala Muhammad. Pulanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti akan kita tambahin lagi. Insya Allah nanti ya akan kita bahas bagaimana sampai kenabiannya Rasulullah, atau mungkin sedikit prosesi pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Kan tadi baru secuplik aja tadi prosesinya gimana, dan sampai nanti kenabiannya Rasulullah SAW. Mau apa enggak? Allahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Sirrul Fatihah.